Menguak ciri-ciri Satrio Piningit, Raden Ngabei Ronggo Warsito yang bernama kecil Bagus Burhan dikenal sebagai pujangga dari Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Hingga era milenial atau era digital sekarang, nama pujangga tersebut sering disebut-sebut oleh banyak pengkaji sastra dan filsafat Jawa. Namanya pula sering disinggung di kalangan masyarakat kejawen. Di kalangan masyarakat, Ronggo Warsito bukan hanya dikenal sebagai pujangga, namun pula sebagai peramal masa depan. Pendapat mereka tidak bisa disangkal kebenarannya, karena melalui beberapa karyanya, banyak ramalan sang pujangga tidak meleset alias tepat. Selain melalui serat Kalatito Piningit, Ronggo Warsito meramalkan tentang datangnya Ratu Adil yang dituangkan dalam serat Joko Lodang. Melalui naskah tersebut, Ronggo Warsito pula menjelaskan tentang ciri-ciri Ratu Adil yang akan membawa keadilan di muka bumi Nusantara. Menurut serat Joko Lodang, Pupuh Gembuh pada 1-3 bahwa datangnya Ratu Adil ditandai mulai bangkitnya kaum pribumi yang sekian lama berada dalam cengkeraman kaum penjajah, yakni Belanda, pada sengkalan Sirna Toto Estening Wong. Sengkalan yang menunjuk waktu tahun 1850 atau tahun 1919 sampai 1920 Masehi. Tanda kedua tentang munculnya Satrio Piningit atau Ratu Adil, yakni kebobrokan mental manusia yang terjadi pada sengkalan Nirsat Estening Urip. Sengkalan yang menunjukkan tahun Jawa 1860 atau tahun 1930 Masehi dikatakan terjadi kebobrokan mental, mengingat waktu itu banyak manusia yang munafik, melakukan maksiat, bermain perempuan, berjudi, mabuk, dan tindakan bejat lainnya. Sehingga tahun tersebut timbullah hukum Tuhan melalui prahara dan meletusnya Gunung Merapi. Prediksi Ronggo Warsito dalam serat Joko Lodang, Pupuh Sinom, real peristiwa yang terjadi pada tahun 1930 Masehi, memiliki benang merah dengan serat Sabtu Palon, di mana meletusnya Gunung Merapi tahun 1930 dimaknai sebagai simbol timbulnya Sabtu Palon yang merupakan jiwa dari Satrio Piningit Ratu Adil. Dengan demikian, timbulnya Sabtu Palon dapat diidentikan dengan timbulnya Satrio Piningit atau Ratu Adil, tokoh ideal yang akan datang serupa angin menyapu awan pekat yang menyeliputi langit hingga matahari meminarkan wajah Pertiwi. Melalui Pupuh Megatru pada 1-3 dalam serat Joko Lodang, Ronggo Warsito yang menyebutkan bahwa datangnya Satrio Piningit Ratu Adil pada sengkalan Wiku Sabto Ngesti Ratu yang menunjukkan tahun 1877 Jawa atau 1945 Masehi. Rakyat mulai merasakan perbaikan ekonomi yang mengarah kesejahteraan dan kemakmuran hidup, mengingat pada waktu itu atau tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia memproklamirkan sebagai negara merdeka. Dari ungkapan di muka bisa disimpulkan bahwa Satrio Piningit atau Ratu Adil adalah seorang pemimpin negeri yang memiliki dua ciri utama, yakni yang pertama, memperbaiki perekonomian bangsa sesudah dicabik-cabik oleh bangsa kolonial, sehingga dengan perbaikan ekonomi diharapkan kehidupan rakyat akan menjadi sejahtera dan makmur. Lantas siapakah Satrio Piningit atau Ratu Adil yang diprediksikan oleh Ronggo Warsito muncul pada tahun 1945? Sebagian masyarakat menyebutkan bahwa Satrio Piningit atau Ratu Adil yang diidentikan sebagai pemimpin negeri tersebut adalah Presiden Soekarno. Namun sebagian masyarakat lainnya menyebutkan bahwa Ratu Adil adalah Tuhan itu sendiri. Pendapat ini berdasarkan bahwa kemerdekaan yang dicapai Indonesia adalah berkat dari Tuhan sesudah sekian lama berjuang melawan kolonial sampai titik darah penghabisan. Selain itu, Satrio Piningit juga disebutkan oleh Prabu Jayabaya. Tanda-tanda kemunculan Satrio Piningit tidak ada yang mengetahuinya secara pasti. Menurut ramalan Jayabaya yang tertulis di buku Jangka Jayabaya, Satrio Piningit memiliki ciri-ciri tertentu.
Ciri-ciri itu disebutkan ada dewa tampil berbadan manusia, berparas seperti Batara Krishna, berwatak seperti Baladewa, dan bersenjata Trisula Weda. Satrio Beningit berwujud seperti manusia biasa, tetapi sejatinya ia adalah dewa. Untuk mengetahui sejatinya seseorang tidaklah mudah, kecuali sesamanya atau lebih tinggi derajatnya. Berparas seperti Batara Krishna, berwatak seperti Baladewa. Para satrio seperti Batara Krishna, tampan berwibawa, dan berwatak tegas seperti Baladewa. Bersenjatakan Trisula Weda. Untuk kalimat yang satu ini dimaknai secara tersirat, karena satrio yang dipingit tidak membawa Trisula kemana-mana. Dalam pemaknaan Trisula Weda, secara garis besar bisa dimaknai tiga menjadi satu, seperti ilmu, amal, dan iman, bumi, langit, dan isinya, kiri, kanan, dan tengah, benar, jejak, dan jujur, atau apapun yang secara filsafat mengandung makna tiga menjadi satu. Hal ini sesuai dengan derajat dewa, sehingga berkelakuan mulia, sakti mandraguna tanpa ajaji. Analisis Satrio Beningit sakti mandraguna tanpa hasimat apapun, apalagi batu atau keris, sesuai dengan derajatnya sebagai dewa. Pandai meramal seperti dewa, dapat mengetahui lahirnya kakek, buyut, dan jangga seseorang, seolah-olah ia lahir di waktu yang sama. Tidak bisa ditipu karena dapat membaca isi hati, bijak, cermat, sakti, mengerti sebelum sesuatu terjadi, mengetahui leluhur seseorang, memahami putaran roda zaman Jawa, mengerti garis hidup setiap umat, dan tidak khawatir tertelan zaman. Seperti disebutkan sebelumnya, ia adalah dewa, sehingga sudah pasti bisa meramal atau membaca. Karena mampu membaca isi hati atau pikiran seseorang, Satrio Beningit tidak akan tertipu. Tetapi mungkin dalam hal menjaga Beningitnya, ia pura-pura tertipu, bijak, cermat, dan sakti, sesuai dengan derajatnya yang dewa tersebut. Kalimat ini juga bisa sebagai acuan untuk mengetahui wujud lahiriah Satrio Beningit. Dari sisi perbintangan, sang satrio memahami filsafat sebab akibat. Secara sederhana, hukum sebab akibat itu digambarkan sebagai jika kita berbuat baik akan mendapatkan kebaikan. Begitu pula sebaliknya. Sesuai dengan namanya, Beningit, ia tidak akan sibuk memperkenalkan diri sebagai Satrio Beningit. Sebab itu carilah satrio itu yatim piatu, tak bersanak saudara, sudah lulus Weda Jawa, hanya berpedoman Trisula. Ujung Trisulanya sangat tajam, membawa maut atau utang nyawa. Yang tengah pantang berbuat merugikan orang lain, yang kiri dan kanan menolak pencurian dan kejahatan.